Ya, selanjutnya kita membahas tegangan permukaan. Dulu pas waktu kita tuh SD, kita kan melihat nih, ada serangga, mungkin di dekat kalian juga ada, yang bisa berjalan di atas air tanpa dia tuh terperosok ke dalam. Kalau kalian cermati di sekitar kakinya itu kayak ada selaput ini, selaput tipis gitu ya, yang menahan serangga ini sehingga nggak jatuh atau tenggelam di dalam air. Nah, untuk membahas ini kita tuh harus memahami dulu istilah kohesi dan adesi. Kohesi itu didefinisikan sebagai gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Contohnya tuh partikel air dengan partikel air gitu ya. Dia akan terjadi interaksi tarik-menarik gitu. Tarik-menarik itulah yang dinamakan kohesi. Kemudian adesi itu gaya tarik-menarik antara molekul yang berbeda jenis. Contohnya itu antara kulit serangga dengan permukaan air. Atau yang mudah itu ini, antara dinding kaca, partikel dinding kaca dengan air, partikel air yang ada di sampingnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang serangga tadi, berarti kan gaya kohesi antara partikel air itu lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara air dengan kaki. Kalau misalkan gaya tarik-menarik antara kaki dengan partikel air lebih besar, maka eh, airnya tuh akan lengket di kaki, gitu ya, angkat-angkat kaki. Kemana aja dia bergerak, airnya tuh lengket terus. Tapi faktanya tuh nggak ada air yang menempel di kakinya serangga. Itu artinya gaya kohesi antara partikel air itu lebih besar. Tarik-menarik antara partikel airnya itu lebih besar sehingga mampu menahan, sebentar ini saya kasih gambar dulu. Mampu menahan kakinya serangga, mampu menahan kakinya serangga, kaki serangga. Jadi antara hijau dengan hijau lebih besar daripada hijau dengan merah. Hijau dengan merah itu kaki serangga dengan air. Percobaan sederhana berkaitan dengan uh, kohesi adesi itu kita menerjemahkan tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu kalau kita kaitkan dengan kohesi adesi itu lebih dekat dengan kohesi, gaya tarik menarik antara molekul sejenis. Lah, percobaannya begini nih, ini ada kawat U, kemudian di bagian tengahnya ini saya kasih kawat yang bisa bergerak bebas. Bagian A dan bagian B itu seperti cincin kayak gini. Sehingga kan bisa naik turun. Kemudian saya celupkan di air, Setelah dicelupkan di air kan nanti ada selaput tipis nih, selaput sabun. Kemudian kita balik kawat U-nya tuh. Nanti kan kawatnya AB ini, kawat geser namanya, kawat geser AB itu kan akan turun ke bawah dan membentuk selaput tipis di luas area yang kotak ini. Nah, kalau kita gambar gaya ini ada W, W-nya dari kawat geser. Sedangkan F ini adalah tegangan. Tegangan apa? Tegangan permukaan air ini yang mampu menahan ini atau boleh didefinisikan sebagai gaya kohesinya. Tegangan permukaan itu selanjutnya cara menghitungnya adalah F dibagi 2L. F-nya tuh gaya pada kawat geser nih. Tidak lain adalah W-nya, beratnya kawat geser. 2L, L itu panjangnya kawat geser. Kenapa 2? Karena begini. Kalau kita lihat secara lebih besar, ini kawat geser itu ada permukaan depan dan permukaan belakang. Kalau diperbesar ternyata selaput air itu menempel di permukaan depan dan permukaan belakang. Artinya panjang bagian yang kena selaput air itu ada dua kali panjangnya, makanya ini per 2L. Bisa juga ketika 2 persamaan dikali S itu jarak gesernya ini. Maka F dikali S itu tidak lain adalah usaha, sedangkan L kali S ini, L dikali S itu luasnya.
Makanya persamaan tegangan permukaan usaha dibagi 2 kali delta A. Delta A itu perubahan luas. Contoh soal nih. Ada sebuah kawat U, kemudian kawat kecil PV, ini kawat gesernya, yang bermassa 0,3 gram, dipasang pada kawat tersebut. Kawat-kawat ini dicelupkan di dalam air sabun, dan diangkat vertikal, sehingga terbentuk lapisan tipis. Agar terjadi kesetimbangan, maka pada kawat kecil PV digantungkan 0,2 gram. Jadi, kawatnya ini punya berat, kita sebut W1, terus bebannya juga punya berat, kita sebut W2. F totalnya berarti W1 ditambah W2, gitu ya. Tegangan permukaan, tentukan tegangan permukaan. Tegangan permukaan F per 2L. F-nya ketemu tadi 5 kali 10 min 3 atau 0,5 kali 10 min 2. L-nya ini adalah 2 kali 0,1. Ini harusnya 2 kali 0,1 gitu ya. Ini harusnya per 2. Ini harusnya per 2 gitu ya. Ya, enggak apa-apa, salah sedikit. Ya, itu saja. Besok ngerjain soal yang ini.